contohnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sobat kompeten, foto berikutnya kita di kandang singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompeten, bertemu lagi dengan saya Agustin Sabtono Haji yang akan membahas materi-materi multimedia. Nah, untuk materi fotografi kali ini kita akan membahas tentang fotografi satwa. Penasaran? Yuk kita mulai. Nah, untuk membuat foto satwa, nggak mungkin dong kita melakukan foto satwa itu di dalam ruangan seperti ini atau mungkin di dalam kelas. Otomatis kita pasti harus keluar ruangan, bisa di alam habitat hewannya langsung, atau mungkin di kebun binatang atau taman marga satwa. Nah, sebelum kita berangkat ke kebun binatang, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Otomatis pertama kamera. Nah, kamera di sini, oh ini kan lensa bawaan nih, lensa standar. Nah, kalau sobat kompeten ada lensa jarak jauh atau lensa tele seperti ini, itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita memotret satwa liar, kita harus jaga jarak. Bukan cuman di saat pandemi aja sih kita harus jaga jarak, ya kan? Tapi memang kita harus jaga jarak karena biar si hewan atau objek foto kita itu tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita. Apalagi kalau misalkan kita memotretnya adalah hewan buas seperti harimau, singa, buaya, dan lain sebagainya. Nggak mungkin kita motret dari jarak dekat. Bukan foto bagus yang kita dapatkan, mungkin celaka yang akan kita dapatkan, atau mungkin kita akan kehilangan nyawa. Ya. Kamera, lensa. Lalu karena kita akan memotret di luar ruangan, kita juga harus siapkan masker. Masker cadangan, hand sanitizer. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Lalu ada hal kecil lain, tapi itu hal yang fatal menurut saya, yang jangan pernah terlupakan. Baterai kamera. Jangan sampai kita udah siapin kamera, baterainya nggak ada. Lalu memori juga kita harus siapin. Nah, ini belum ada memorinya nih, tuh kan, kita harus siapkan memori dan memori cadangan, karena kita nggak tahu kita mau motret atau berkarya sebanyak apa. Siapkan juga memori. Nah, kalau kita udah siap, kita jalan. Yuk kita langsung menuju ke kebun binatang. Halo sobat kompeten, saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, karena tema kita atau materi kita kali ini adalah foto satwa. Karena kita nggak mungkin kan memotret satwa di dalam kelas. Mau yang difoto apa? Apa yang mau difoto? Semut atau kucing? Itu nggak mungkin kan membawa hewan seperti ini nih, elang, ke dalam kelas. Atau mungkin nanti ada gajah atau harimau ke dalam kelas.
kita harus langsung ke habitatnya atau ke Taman Marga Satwa atau kebun binatang seperti yang saya lakukan ini. Untuk memotret satwa, yang pertama satwa yang berada di dalam kandang seperti ini. Tipsnya, yang pertama tempelkan lensa ke arah kandangnya atau jaringnya. Lalu gunakan diafragma angka terkecil atau bukaan besar. Fungsinya untuk apa? Balik lagi ke materi yang awal-awal, depth of field atau ruang ketajaman. Fokus salah satu, fokus depan, fokus tengah, fokus belakang. Nah di sini kita gunakan diafragma besar biar fokus salah satu. Apa yang kita blurin atau apa yang kita jadiin fokus adalah objeknya, dimana benda lain sekitarnya mau depannya kita gunakan sebagai foreground. Bahkan kalau misalkan makin mendekati dengan ini, tipsnya adalah makin lensa itu mendekati kawat, otomatis nanti secara nggak langsung kawatnya akan hilang secara tampilan kamera ya, bukan hilang dalam arti sesungguhnya, dia akan hilang. Kenapa? Karena tadi ruang ketajaman, depth of field ini akan blur. Penasaran? Sama itu juga, contohnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sobat kompeten, foto berikutnya kita di kandang singa. Untuk foto dengan satwa liar seperti ini memang disarankan menggunakan lensa jarak jauh atau lensa tele. Kenapa? Karena biar kita juga ada jarak aman, jangan sampai kita motret dari jarak dekat seperti itu, sedangkan dia adalah hewan buas. Bukan foto bagus yang kita dapatkan, malah kita akan terluka atau nyawa kita bahkan bisa melayang. Nah, tips dalam foto satwa liar seperti ini, pertama, gunakan yang tadi saya bilang, gunakan lensa tele atau jarak jauh. Yang kedua, gunakan komposisi the rule of third. Kenapa? Agar tampilan gambar kita itu jadi lebih menarik ya. Dan yang ketiga, hafalkan juga atau terapkan juga prinsip segitiga exposure, diafragma, ISO, dan shutter speed. Kalau jarak jauh seperti ini, gunakan ISO tinggi. Kenapa? Agar gambar kita tidak goyang ya. Kita coba ya. Dan yang paling penting juga berikutnya adalah kita tunggu momen ya. Tunggu momen terbaik menurut kita. Apakah momen terbaik itu saat singanya menengok ke sebelah sana, kita dapat pantatnya, atau saat singanya menoleh atau melihat ke arah kita? Nah, ini lagi nengok ke sini nih. Nah, sobat kompeten, kita udah jalan-jalan ke kebun binatang. Itu tadi penerapan. Sebenarnya untuk foto satwa ini sebenarnya itu penerapan dari materi-materi yang udah pernah disampaikan. Tadi kan udah saya sempat sampaikan di kebun binatang tadi saat memotret yang di dalam kandang. Kita review lagi ya. Yang di dalam kandang itu penerapan dari depth of field atau ruang ketajaman, fokus salah satu. Lalu untuk di satwa tempat yang di outdoornya
Itu ada penerapan dari segitiga exposure dan komposisi the rule of third. Nah, berikut ada beberapa contoh karya-karya. Memang ini bukan karya saya. Kebetulan kemarin saya dan sobat kompeten, siswa-siswi dari SMKN 9 Jakarta jurusan Desain Komunikasi Visual, kita hunting bareng ke kebun binatang Ragunan. Nah, ini karya-karya mereka, karya-karya sobat kompeten dari SMKN 9 jurusan DKV. Semoga bisa sedikit menginspirasi sobat kompeten. Akhir kata, saya Agustin Sabtono Haji. Kalau misalkan ada request atau pertanyaan, silakan sobat kompeten tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like juga dan sebarkan materi ini atau video ini jika merasa ini sangat menarik buat sobat kompeten, agar kemanfaatannya tidak hanya didapat atau diterima oleh sobat kompeten aja, tapi untuk halayak luas juga. Saya Agustin Sabtono Haji, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.